Yes, yes, yes. Yuk kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita hari ini. Gereja bukanlah gedungnya. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari hari-hari yang lewat hingga pada saat ini. Tuhan, di pagi hari, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami berkumpul bersatu hati anak-anak sekolah minggu, ingin memulai ibadah sekolah minggu. Walaupun di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap hadir. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang memberkati semua pelayanan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada satu suatu yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita berdoa hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian dari Kudus Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkahku,
pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel kita hari ini diambil 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita sampai ke warta. Warta kita minggu ini yang pertama, yang ulang tahun dari minggu kemarin sampai sekarang. Kak Dewi dan Amang Pendeta dan semua kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun minggu ini. Panjang umur, sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan segala aktivitasnya. Yang kedua, persembahan tetap kita kumpulkan ke Amang Sintua kita atau ditransfer ke rekening yang sudah diberikan gereja. Walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tetap kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Dan yang ketiga, latihan Natal. Latihan Natal jangan lupa. Mungkin kakak guru kelasnya sudah mengumumkan latihannya kapan aja. Jangan lupa ya, sudah dekat Natal kita ya adik-adik. Nah, itulah warta kita untuk minggu ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kembalikan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan lindungan-Mu. Kami boleh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu hari ini, beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetap kami sukacita memuji nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang ulang tahun. Biarlah Engkau menyertai mereka, berikan umur yang panjang buat mereka, sertai segala aktivitasnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga berdoa untuk acara Natal kami nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan ikut campur tangan dalam segala rencana kami Tuhan, biar nanti acara Natal untuk memuji nama-Mu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Sekali lagi adik-adik, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati hati kami, untuk boleh kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Kita sama-sama membaca ya adik-adik ya. Kakak mulai ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, Dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ada dua hal yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ayo kita baca kembali di Mika 5 ayat 1 ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Menggambarkan, menunjukkan bahwa Allah memilih kota Bethlehem, kota yang terkecil, untuk tempat lahirnya seorang Mesias. Mesias adalah seorang penyelamat ya adik-adik. Nah, artinya apa adik-adik? Bahwa hal-hal yang kecil juga sangat berharga di mata Tuhan.
Demikian juga adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan sangat mengasihi adik-adik dan adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik jangan merasa, apa sih yang bisa aku lakuin? Aku kan masih kecil. Tidak ya adik-adik ya. Hal-hal yang kecil yang bisa adik-adik lakukan yang dapat menyenangkan hati Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Hal-hal sederhana saja. Ya, dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menuruti kata orang tua, menolong orang tua di rumah. Hal-hal apa saja yang bisa adik lakukan itu sangat berharga di mata Tuhan ya adik-adik ya. Yang kedua adik-adik, bahwa Mesias datang adalah untuk membawa damai sejahtera. Kita bisa baca di Mika 5 ayat 4a. Dan dia menjadi damai sejahtera. Nah adik-adik, apa yang ingin Tuhan sampaikan? Adik-adik juga bisa menjadi orang-orang pembawa damai. Baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Contohnya apa adik-adik? Misalnya ada teman yang sedang bertengkar. Adik-adik mungkin bisa berkata, "Hai, itu tidak baik. Tidak baik bertengkar. Mari berjabat tangan. Mari berdamai." Bisa adik melakukan hal seperti itu. Atau adik-adik sendiri tidak mencari suatu pertengkaran. Ya adik-adik. Jadi kita meneladani Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia. Oke adik-adik ya, kiranya adik-adik dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat.